Shalom, puji Tuhan, kembali lagi kita ada di hari ini. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur buat hari baru yang penuh dengan kasih setiamu dan rahmatmu. Dan kami mau melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mari ya Roh Kudus terangi dan pimpinlah hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Yeremia 2 ayat 7. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah jangan berpaling dari Allah. Nah, saudara, bagaimana sikap dan pandangan kita ketika ungkapan ini itu dikenakan dalam kehidupan kita? Air susu dibalas dengan air tuba. Nah, tentu itu sangat menyakitkan hati, bukan? Seolah-olah semua kebaikan dan kasih sayang yang pernah kita berikan, dia lupakan begitu saja. Nah, Nabi Yeremia melalui nas ini hendak menyatakan kepedihan hati Allah karena dikecewakan umatnya. Ini adalah sebuah pengkhianatan yang teramat sangat menyakitkan. Ayat 1 dan 2 Tuhan menyampaikan siapa umatnya itu dahulu. Dikatakan bahwa umat Israel dahulunya tidak ada apa-apanya untuk dibanggakan. Tetapi justru oleh karena kemurahan Tuhan, akhirnya mereka menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang besar. Alkitab berkata, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Ya, Ulangan 7 ayat 6 sampai 8. Namun saudara, setelah semuanya yang baik dari Tuhan telah mereka alami, miliki, rasakan, malah mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Seperti apa perpalingan mereka? Yang mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, mereka tidak lagi mau datang untuk bertanya dan mengandalkan Tuhan. Ayat 6 sampai 8 berkata, dan mereka tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah tandus yang lekak-lekuk, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang, yang tidak dialami manusia. Jadi di mana mereka? Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan lebih ironis lagi, ayat 8 berkata, para imam tidak lagi bertanya, di manakah Tuhan? Kemudian orang-orang yang melaksanakan hukum juga dikatakan tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Bahkan para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Wah, ini luar biasa, ya. Yang kedua, apa yang dikatakan mereka berbalik dari Allah? Mereka berpaling, tidak lagi mengikuti Tuhan. Yang kedua dikatakan mereka tidak menghargai dan bersyukur dengan berkat Tuhan, tetapi malah merusaknya. Ayat 7, kata Tuhan, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanah itu. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Bahkan di ayat 21 Tuhan berkata, aku telah membuat engkau tumbuh sebagai pokok anggur pilihan, sebagai benih yang sungguh murni. Betapa engkau berubah menjadi pohon yang berbau busuk, pohon anggur liar. Wah, luar biasa pernyataan Tuhan ini. Nah, yang ketiga, ya, apa yang mereka lakukan? Mereka berbalik dari Tuhan. Yang mereka lakukan adalah mereka menukarkan kemuliaan Allah dengan yang hina dan yang tidak berguna. Itu ada dalam ayat 11 dan 12. Kata Tuhan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Wah, jadi mereka menukarkan yang mulia dengan yang hina. Ya, mereka pikir segala yang nampak pada waktu itu, wah itu adalah yang mulia, padahal semuanya fana. Nah, saudara, melalui firman Tuhan ini,
kita mendapat 4 pelajaran penting dan berharga. Yang pertama, bahwa ya, dengan firman Tuhan ini kita bisa mengenal siapa Allah sesungguhnya. Bahwa dia bukan hanya punya nama, dia bukan adalah Allah yang pencipta, yang transenden, melampaui akal, melainkan dia Allah yang imanen, yang dekat, yang hadir, tetapi juga yang bisa cemburu, bahkan murka apabila kita berkhianat kepadanya. Yang kedua, melalui firman Tuhan ini, mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa hati-hati kita menjalani hidup ini. Jangan sekali-kali kita berpaling dari Allah. Oleh hanya karena kita sudah punya kekasih, pasangan hidup, atau juga karena nama kita sudah termasyhur, karena kita punya harta, kita sudah punya tahta, kita sudah punya kekayaan, kita sudah punya kuasa. Ya, hati-hati. Bukankah di era yang sangat pesat dan cepat perubahan ini, kesetiaan pada kebenaran dan kejujuran dan kehangatan cinta kasih akan semakin dingin, akan semakin pudar, dan akan semakin sulit ditemui. Karena itu mari hati-hati, jangan pernah kita menukarkan kemuliaan dan sesuatu yang berharga dengan yang hina atau yang rendah. Yang ketiga, jangan berpaling dari Allah dalam hal kesetiaan, beribadah, beriman kepadanya. Dalam kehidupan suami istri, dalam hal patuh terhadap orang tua, begitu pula orang tua kepada anak-anaknya, dan terhadap gereja atau juga bangsa. Dan yang keempat, apabila kita sudah gagal atau kita mungkin telah melakukan dosa, kesalahan, maka mari jangan lari, jangan jauhkan dirimu, tapi datanglah kepada Allah dan menyesalilah, akuilah itu dan bertobatlah. Sebab Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampunimu dan segala dosamu dia akan sucikan dan dia akan sungguh-sungguh hapuskan. Itulah sesungguhnya yang harus kita sadari, bahwa jangan pernah berpaling sama sekali dari Allah. Apapun yang terjadi, setialah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami boleh dikuatkan lagi dan diingatkan untuk kami sungguh-sungguh tetap komit dan tetap setia untuk tidak goyah dengan apapun, untuk tetap mengiring Engkau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita. Selamat beraktivitas. Shalom.